Bismillah, di video ini saya ingin mengklarifikasi beberapa isu yang sekarang beredar terkhusus di TikTok ya. Sedang ramai orang-orang yang membicarakan tentang perguruan saya. Apakah perguruan Heri Plus masih ada ataukah perguruan Heri Plus sudah bubar atau pecah? Ada salah satu murid saya yang membuat video mengenai penjelasan dia keluar dari PSGI dan menjelaskan kalau PSGI pecah. No, teman-teman, ini video klarifikasi yang perlu kalian simak sampai selesai kalau ingin mengetahui perguruan saya. PSGI tidak pecah, PSGI tidak bubar, PSGI masih eksis. Alhamdulillah, sampai saat ini yang bergabung ke dalam perguruan saya sudah berjumlah kurang lebih 200-an dari berbagai macam cabang yang saya kelola. Melontarkan tendangan dengan gerak cepat. Kuda-kuda sejajar. Pasang. Sigap. Yang dimana awalnya tidak sampai 100 ya, dan bahkan cenderung semakin menurun, yaitu saya juga merasakan karena banyaknya juga orang-orang yang belum siap menerima dakwah-dakwah tauhid seperti saya. Itu yang perlu digarisbawahi dan perlu kalian juga ingat. Terus yang kedua, berbicara masalah perpecahan. PSGI tidak pecah, malah PSGI semakin berkembang dan permintaan saya untuk mengajar di berbagai macam tempat itu semakin banyak, sehingga yang awalnya saya hanya ngajar sepekan sekali sekarang saya malah ngajar sepekan 6 kali, dan itu di berbagai macam cabang, dan masih ada permintaan yang lain yang belum bisa saya wujudkan karena dari keterbatasan tenaga saya. Itu pun saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan perlu diketahui kepada netizen yang selama ini menanyakan apakah PSGI eksis atau tidak. PSGI eksis. Saya membuat aturan di perguruan saya karena melihat aturan-aturan yang saya buat dulu itu keliru. Kalau ditimbang dari segi syariat, sangat-sangat keliru, dan saya mengakui salah karena saya berlatih dicampur, teman-teman, antara laki-laki dan perempuan. Saya campur di situ, ikhtilat. Jadi saya menganggapnya adalah kesontoloyoan saya, yaitu membiarkan murid-murid saya laki-laki dan perempuan ikhtilat campur baur. Bahkan sampai laki-laki perempuan separing, pegang-pegangan dan lain sebagainya. Bahkan salam-salaman ya. Jadi laki-laki perempuan salam-salaman, tidak ada batas di situ ya. Itu kesalahan saya. Akhirnya ketika saya mulai ngaji, saya terapkan secara berlahan. Sampai akhirnya saya sudah memutuskan secara tekad dan bulat bahwa di PSGI menerapkan 5 aturan. Yang dimana yang pertama, sebagai siswa-siswa yang muslim wajib melaksanakan sholat, baik itu ketika latihan ataupun di event pertandingan. Hatta ketika di event pertandingan pun, ketika mereka ini bertanding, bergiliran untuk sholat itu, karena pertandingan hanya berjalan kurang lebih 5-10 menit. Jadi ada waktu di situ ketika ada event pertandingan seperti itu. Itu permintaan saya yang pertama. Terus permintaan saya yang kedua, tidak boleh ikhtilat, baik itu latihan ataupun ketika pertandingan tidak boleh ikhtilat. Murid-murid laki-laki di sana, murid-murid perempuan di sini. Jadi nggak boleh campur baur antara laki-laki dan perempuan. Itu aturan dari saya ketika di event pertandingan. Terus yang ketiga, wajib bagi murid-murid perempuan, terkhusus mereka yang sudah remaja di atas 12, 13, 14 tahun sampai ke yang dewasa, remaja dewasa, wajib menggunakan hijab yang sesuai syariat, menutup aurat dengan baik dan benar. Itu aturan saya yang ketiga. Terus yang keempat, saya juga berniat untuk memisah latihan. Latihan akhwat ada hari khusus, latihan ikhwan ada latihan khusus. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu tidak bertemu. Untuk sementara tidak apa-apa dulu latihan di hari yang sama, cuman perempuannya di dalam ruangan, yang laki-laki di luar ruangan, agar tidak terjadi fitnah. Karena murid perempuan saya semakin banyak, jadi saya tidak mau terjadi fitnah, adanya pacaran, pegang-pegangan, sentuh-sentuhan, apalagi sampai ya ikhtilat begitu. Saya tidak mau seperti itu. Terus yang terakhir, setiap tahun ketika ada tes kenaikan pendekar atau tes terakhir, tes karda begitu ya, tes pendekar, saya ingin mengundang asatid, guru, untuk mengadakan kajian, untuk menasihati para pendekar bagaimana untuk menerapkan tauhid dalam hidupnya, bersyariat dalam hidupnya, lebih mengutamakan agama daripada prestasi dunia. Begitu, teman-teman. Itu sudah jadi niat saya dulu. Nah, dan berjalan sedemikian rupa PSGI ini, saya semakin kekeh, saya semakin kokoh untuk hijrah ya, memperbaiki diri, terus bervisi misi untuk mencerdaskan umat dari doktrin takhayul, halu khurafat. Semakin saya gencar melakukan itu, ya teroran dari orang-orang pengamal takhayul dan khurafat semakin gencar juga, sehingga apa yang disasar oleh mereka adalah para kader-kader saya, yang kebetulan mereka juga ya orang-orang yang awam yang perlu belajar juga. Namun ada juga di antara mereka yang tidak sepakat dengan aturan dari saya. 5 poin tadi ada mereka yang tidak sepakat, dan akhirnya apa? Mereka memilih untuk membubarkan diri.
PSGI tidak pecah. Hanya mereka yang memilih membubarkan diri, keluar dari perguruan saya untuk berlepas diri dari teroran. Saya pun tidak keberatan karena apapun pilihan mereka itu yang terbaik bagi mereka, dan saya mensupport kalau mereka memang dengan hal tersebut mereka bisa tenang dan berkembang. Saya support. Jadi untuk sementara waktu ini saya hanya melatih khusus untuk laki-laki saja. Untuk perempuan saya hanya menerima yang anak-anak. Sikap. Hup. Lebih kuat. Sikap. Hup. Lebih kuat lagi. Sikap. Persiapan. Ya, jadi 10 tahun ke bawah itu masih saya terima untuk berlatih dengan saya. Untuk apa? Untuk saya didik, untuk saya latih. Mereka bisa menjadi kader saya untuk ngajar khusus akhwat ke depannya. Jadi ini adalah perintisan teman-teman untuk mendirikan perguruan yang sesuai dengan syariat. Apalagi berbicara tentang silat. Dan di sini juga ada kelucuan teman-teman ketika saya menerapkan aturan-aturan ini. Yang pertama ada ibu-ibu dari wali murid PSGI, mantan, dia keluar sudah dari PSGI. Murid pertama yang milih keluar, lalu dia bikin statusnya seperti ini. Katanya di PSGI itu ada aturan yang di luar Nurul. Jadi aturan yang saya buat itu di luar Nurul bagi dia. Lalu saya bertanya kepada dia, apa diantaranya yang sekiranya di luar Nurul? Karena yang saya tekankan di situ adalah penguatan syariat, penguatan akidah. Belajar tuh tepat waktu, memelihara sholatnya. Terus ketika latihan tidak campur baur laki-laki perempuan, tidak ikhtilat, tidak sentuh-sentuhan, apalagi pacaran. Terus yang ketiga, bagi perempuan, siswi-siswi PSGI wajib menutup aurat dengan baik dan benar. Terus yang keempat, ngaji tauhid dengan baik dan benar juga. Terus yang kelima, akan saya pisah latihan antara laki-laki dan perempuan. Planning teman-teman, baru planning itu. Tapi melihat planning seperti itu, ada sebagian mereka yang mungkin tidak sepakat. Karena saya pribadi pun dulu orang entertain. Saya di sini juga akan mengklarifikasi jejak hidup saya. Ketika pertama sampai di Jakarta ini, bahwa saya sampai di Jakarta adalah orang yang malas beribadah ya. Malas untuk ngaji, apalagi belajar agama. Saya hanya tidak percaya kepada takhayul khurafat, tapi saya masih ahlul bidah. Bidah itu susah, merusak akidah dan mengeluarkan banyak biaya. Sedang sunnah itu mudah, memperkuat akidah dan membawa berkah. Berikut contoh bid'ah yang menyusahkan dan mengeluarkan banyak biaya. 1. Tahlilan kematian. Acara ini tak pernah dilakukan Rasulullah kepada Khadijah saat beliau meninggal. Dan acara ini memakan banyak biaya. Bahkan ada yang rela mencuri demi mengadakan acara tersebut. Kedua, peringatan Maulid dan Isra Mi'raj. Sudah pasti sahabat tak ada yang melakukan peringatan ini. Dan juga acara ini mengeluarkan biaya yang besar sampai maksa minta sumbangan. 3. Bid'ah solawat dengan panggung musik. Sudah acaranya konser berbalut solawat dan biaya yang dibutuhkan pun tak sedikit. 4. Perjalanan jauh untuk ngalap berkah ke kuburan keramat. Sudah dibohongi travel buat keluarkan biaya mahal dan hasilnya hanya asal. Maka jangan hidupkan bidah karena itu mematikan sunnah. Minggir-minggir ada baginda raja. Masih gagal paham tentang bid'ah karena belajar akidah yang salah. Belajarlah akidah yang benar agar tak gagal paham. Kalau ziarah kubur itu tidak bid'ah. Yang bid'ah itu mengkhususkan safar untuk ziarah kuburan yang dikeramatkan dan berlebihan ziarah kubur dengan cium nisan serta bertawasul dan meminta keberkahan pada mayat di dalamnya. Belajarlah akidah yang benar agar tak gagal paham. Kalau membaca surat Yasin itu tidak bid'ah. Yang bid'ah itu mengirim bacaan Yasin untuk orang yang sudah meninggal dan mengkhususkan membacanya pada malam atau momen tertentu. Belajarlah akidah yang benar agar tak gagal paham. Kalau membaca tahlil itu tidak bid'ah. Yang bid'ah itu mengkhususkan dengan acara ritual tahlilan pada acara kematian yang susunan bacaannya saja Nabi tak pernah ajarkan. Dan masih banyak yang gagal paham tentang bid'ah karena belajar akidah yang salah. Jadi saya masih melakukan bid'ah, masih banyak syubhat, masih lalai dalam perintah agama dan juga banyak melakukan kemaksiatan. Jadi melihat jejak hidup saya yang seperti itu, saya berusaha untuk merubah diri jadi lebih baik. Saya ingin menghibahkan channel YouTube saya untuk mencerdaskan umat dari doktrin takhayul dan khurafat beserta syubhat-syubhat yang ditebar oleh beberapa orang yang dianggap ulama. Karena apa? Syubhat itu menyebar-nyebar teman-teman. Dan sangat berbahaya apabila kita tidak meluruskannya. Saya tidak mau mendiamkan hal-hal seperti ini berlanjut, yaitu hal-hal pembodohan. Kalau cinta tak direstui, didik bayi jadi solusi. Dan yang perlu digarisbawahi, PSGI tetap eksis. Jadi apapun alasan para mantan PSGI keluar dari PSGI, yaitu adalah pilihan mereka agar tidak diteror oleh orang-orang Sontoloyo, itu terserah mereka. Namun ketahuilah teman-teman,
sampai detik ini yang bergabung ke dalam perguruan silat Garuda Indonesia semakin banyak, baik dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Bahkan kalian yang berminat untuk bergabung ke dalam perguruan saya, untuk bersinergi dengan saya, membesarkan perguruan yang berjalan di atas sunnah, bisa kalian DM akun Instagram Silat Garuda Indonesia. Dan terkhusus latihan PSGI masih ada di daerah Jabodetabek, terkhusus di Cibubur. Kalian yang ingin bergabung dengan perguruan saya, yang berdomisili di Cibubur atau di sekitarnya, silahkan DM Instagram PSGI untuk bersinergi dengan saya melalui perguruan pencaksilat Garuda Indonesia. Jadi mungkin itu saja klarifikasi yang ingin saya sampaikan di video ini. Selebihnya tinggal kalian nilai sendiri, apakah aturan dari saya salah ataukah bagaimana, silahkan kalian nilai sendiri. Tetapi di sini saya tidak ingin memaksa siapapun untuk berguru kepada saya. No, banyak masih perguruan silat di luar sana, bahkan bela diri dari luar pun juga ada. Jadi silahkan sesuai dengan hobi kalian mau masuk ke dalam perguruan apa. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi teman-teman, saya akan lebih mengutamakan sunnah di atas prestasi dunia apapun yang terjadi. Baik, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dan unek-unek kalian dan bisa memberikan klarifikasi yang cukup jelas, tidak abu-abu lagi. Apakah PSGI bubar atau tidak? No, PSGI tidak bubar. PSGI masih eksis dan saya masih ada untuk membesarkan perguruan ini di atas manhaj salaf.